Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 909. Ternyata memang kamu. Di dataran yang kosong ini, di mana tempat ini bukan dunia manusia juga bukan neraka, tetapi ini adalah sebuah dunia yang telah diciptakan oleh roh penjaga pedang. Penjaga pedang sepertinya bermaksud membuat Dimas Wu terperangkap di tempat ini. Dia menggunakan kesempatan ini untuk membuat Dimas Wu berubah seperti dirinya. Mendengar apa yang dikatakannya, akhirnya Dimas Wu paham. Hatinya itu, tiba-tiba saja terasa sangat berat. Rasa takutnya itu, terasa semakin kuat. Dimas Wu tidak tahu bagaimana penjaga pedang bisa menciptakan semua ini. Akan tetapi dia paham, jika dirinya benar-benar terperangkap di dalamnya, dia pasti akan langsung berubah menjadi roh gentayangan. Dimas Wu tidak bisa menerima akhir seperti ini. Meskipun ini adalah takdirnya, dia juga tetap ingin melawannya. Tiba-tiba saja, matanya itu memancarkan aura yang sangat dingin. Mata hitamnya itu terlihat sangat tajam. Sepasang bibirnya, kemudian meneriakkan kata, jika kamu berpikir untuk menahan diriku, sepertinya tidak akan semudah itu. Menyelesaikan perkataannya, tubuh Dimas Wu kemudian memancarkan aura energi iblis yang hitam pekat. Aura energi itu menyebar di udara. Dalam waktu singkat aura energi iblis berkumpul menjadi sebuah pedang iblis hitam. Pedang itu sangat tajam, auranya sangat kuat, kekuatan penghancur menyelimuti pedang itu. Dimas Wu tidak lagi berpikir panjang, dia kemudian menjulurkan dua jarinya dan membidik ke arah udara. Sua! Segera, pedang iblis hitam yang berasal dari aura iblis itu, bergerak mengikuti jari yang ditunjuk oleh Dimas Wu. Pedang itu melesat pergi menembus udara yang dipenuhi dengan aura neraka itu. Sis! Pedang hitam yang tajam itu, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, menghancurkan kekuatan yang ada di hadapannya. Seperti bisa membelah udara, ketika pedang itu melesat melayang, di tempat itu lantas muncul lubang yang sangat besar. Tiba-tiba saja, terdengar suara pekikan yang sangat mengerikan, ketika suara itu berhenti. Seolah-olah, pedang hitam itu telah melenyapkan suara pekikan yang mengerikan itu. Di tempat yang begitu luas itu, situasi tiba-tiba saja berubah sangat hening. Kemudian di dalam keheningan itu, lagi-lagi, terdengar suara pekikan yang sangat mengerikan. Di tempat ini, dunia seperti neraka yang sangat dalam, roh hantu yang telah ditebas oleh aura energi dari pedang, kembali berkumpul. Semakin lama jumlahnya semakin banyak, seperti ribuan pasukan yang menyerbu ke arahnya, menutupi semua langit, memenuhi tempat tersebut. Melihat hal tersebut, pupil mata Dimas Wu kemudian menyusut. Hatinya bergejolak hebat, dia kehilangan irama. Dari serangan pedangnya tadi, Dimas Wu seperti telah mengarahkan semua tenaganya, tetapi di tempat ini, serangannya tadi seolah-olah tidak memiliki pengaruh apapun. Roh-roh hantu itu kemudian berkumpul mendekatinya. Lubang yang tercipta akibat serangan dari pedang itu, perlahan-lahan kembali menyatu, dan kembali seperti semula. Kepercayaan diri yang dimiliki oleh Dimas Wu, benar-benar menghilang. Hari ini meskipun kamu memiliki sayap, kamu juga tidak akan bisa kabur. Suara serak dari penjaga pedang yang terdengar dingin itu, lagi-lagi terdengar. Nada bicaranya, memperlihatkan kesombongan yang amat sangat. Dia jelas sangat meremehkan kehidupan manusia, seolah-olah dialah malaikat maut yang mencabut nyawa manusia. Ketika perkataan itu terdengar, tubuh dari penjaga pedang juga kembali berkumpul. Hanya saja bayangannya ini, melayang-layang, seperti tidak pernah ada, melayang di dalam kegelapan. Akan tetapi, tekanan kuat yang berasal dari dirinya, terasa sangat nyata. Dimas Wu merasa sangat terkesan dengan kekuatannya, tetapi keinginan bertempurnya, lagi-lagi meningkat. Dia sama sekali tidak mempedulikan nyawanya, tidak menyerah, dia lantas menghapus semua kegelisahan di hatinya. Setelah itu, dia pun mengatakan dengan keras pada sosok penjaga pedang yang terlihat agak kabur, aku pasti tidak akan menuruti keinginanmu. Menyelesaikan perkataannya,
Semangat yang dimiliki oleh Dimas Wu lagi-lagi bangkit, aura energi iblis kembali menyelimuti dirinya, dan terpancar dengan sangat kuat, mengelilingi tubuhnya. Melihat pemandangan ini, jenggot penjaga pedang bergerak, beliau lantas mendengus ringan, dengan dingin mengatakan, benar-benar tidak akan menangis sebelum melihat peti mati sendiri. Di akhir perkataannya, penjaga pedang kemudian mengangkat sepasang tangannya, dan menghentakkannya dengan kuat. Di saat itu, suara teriakan dan pekikan di tempat itu bertambah drastis, memenuhi tempat itu, suaranya terdengar sangat membahana. Seluruh hantu-hantu itu seperti menggila, berteriak dengan serak, aroma busuk tercium sangat kuat. Aura yang ada di tubuh penjaga pedang, juga berubah lebih menakutkan, seperti raja dari hantu-hantu itu, yang akan mencabut hati dan menghisap roh. Hantu-hantu yang tidak terhitung jumlahnya, berubah menjadi hewan monster yang mematikan, mata mereka memancarkan keganasan, gigi merasa tumbuh begitu pula dengan cakar mereka. Mereka bergerak menerjang ke arah Dimas Wu, seolah-olah hendak menghancurkan dan mencabik tubuhnya. Tatapan Dimas Wu terlihat sangat serius, dia pun dengan sekeras meneriakkan, bersatu. Mengeluarkan kata itu, di saat yang sama, aura energi iblis yang muncul dari tubuhnya, kembali berkumpul, berubah menjadi pedang iblis yang sangat besar. Dimas Wu kemudian menjulurkan tangan kanannya, menggenggam pedang tersebut, dia lantas memancarkan aura pembunuh yang sangat kuat. Tubuhnya seperti petir, bergerak cepat melewati udara, tangannya yang menggenggam pedang hitam itu, menebas musuh di segala arah, bergerak melewati hantu-hantu tersebut. Satu persatu, hantu-hantu itu lenyap dan memekik keras ketika Dimas Wu menebas mereka. Tetapi, setelah wujud hantu-hantu itu hancur dan tersebar, wujud mereka kembali berkumpul, mereka seolah-olah sama sekali tidak bisa lenyap, tidak peduli sekuat apapun serangan yang dilancarkan oleh Dimas Wu, dia tetap tidak bisa melenyapkan semua hantu itu. Semua hantu itu, tidak ada habis-habisnya, juga tidak bisa dilenyapkan. Ketika mereka ditebas, wujud mereka akan kembali bersatu, kemudian kembali seperti semula. Penjaga pedang memperhatikan Dimas Wu dengan tatapan serius, matanya yang dingin itu seperti ular berbisa, di dalam kegelapan, sepasang tangannya tiba-tiba saja bergerak. Di saat itu pula, dalam kegelapan tiba-tiba muncul benang hitam yang tidak terhitung jumlahnya, mereka seperti benang hitam pencabut nyawa, memancarkan energi negatif yang sangat mengerikan, menyerbu menyerang ke arah Dimas Wu. Dimas Wu kaget sekali. Ekspresi wajahnya berubah cepat, dia dapat merasakan dengan jelas, sebuah kekuatan yang sangat aneh, seperti kekuatan yang hendak melahap jiwanya. Kekuatan yang aneh ini berasal dari kumpulan benang-benang hitam yang tidak terhitung jumlahnya itu. Dimas Wu merasa benar-benar kaget, dia merasa, kalau penjaga pedang ingin menggunakan cara ini, melenyapkan arwahnya, mengubah dirinya menjadi seperti hantu-hantu ini. Dimas Wu tentu tidak ingin mati, di saat genting, dia pun mengeluarkan segenap kekuatannya, semua kekuatan di tubuhnya dan juga aura iblis, dalam waktu singkat, memancar keluar, kekuatan dan energi ini, juga mengandung api iblis. Api iblis ini, sangat panas, memiliki aura pembunuh dan penghancur yang sangat kuat, dia seperti pembawa sial untuk semua makhluk yang bersentuhan dengannya. Tanpa diragukan, ketika api iblis ini muncul, Dimas Wu segera menyatukannya dengan pedangnya. Pedang iblis hitam memanfaatkan aura kegelapan, dan api di pedang itu. Api itu benar-benar sangat mengerikan, menggetarkan langit dan bumi, tidak ada satupun yang bisa terlepas darinya. Dimas Wu kemudian menggenggam erat pedang hitamnya, dia lantas membidik roh-roh hantu tersebut, pedang itu kemudian diayunkan membentuk sebuah lingkaran. Seperti tekadnya yang sudah bulat, seperti itu pula bentuk tebasan pedang ini. Energi dari pedang itu kemudian membentuk putaran 360 derajat, dengan api iblis yang berkobar, menyerang tubuh hantu-hantu yang bersentuhan dengan pedang tersebut. Akan tetapi, benang-benang hitam yang tidak terhitung jumlahnya itu sama sekali tidak merasakan pengaruh yang diberikan oleh energi pedang iblis dengan api yang berkobar-kobar. Benang itu tetap memancarkan aura negatif yang sangat kuat, mengelilingi Dimas Wu.
Dimas Wu tidak bisa melihat energi yang sangat mengerikan ini, tetapi dia dapat merasakan, energi ini, tersebar di mana-mana, seperti telah menyatu dengan udara di tempat ini, dari setiap sudut, menyerangnya, menekan udara-udara yang ada di sekitarnya, membuat Dimas Wu merasakan udara berubah menjadi sangat menyesakkan, seperti ada tekanan yang sangat besar di sana. Dimas Wu tahu, semua tenaga yang dikeluarkan dari pedangnya ini, baik aura energi iblis maupun api iblis, hanya bisa digunakan untuk menghadang hantu-hantu tersebut, sama sekali tidak mempengaruhi benang-benang hitam itu. Tekanan yang kuat, mendesaknya dari segala arah, hati Dimas Wu berpikir keras, tatapan matanya berubah drastis, sekujur tubuhnya bergetar karena pertempuran yang hebat ini, semua nadi di dalam tubuhnya, bergerak dengan hebat. Sebuah erangan yang kuat terdengar sangat keras, tiba-tiba saja keluar dari tubuhnya. Di saat yang sama, memancarkan energi yang sangat kuat, sosok naga hitam, mengelilinginya dan mengitarinya. Dimas Wu diam-diam mengerahkan kekuatannya, dia kemudian mengendalikan sosok naga hitam tersebut. Naga hitam itu kemudian berubah ganas, dengan kejam dan bengis menyerang benang-benang hitam tersebut, seperti berusaha melepaskan diri dari perangkap. Kemudian, benang-benang hitam itu berubah menjadi lebih besar dan kuat, kekuatan yang dimilikinya seperti tidak ada habisnya. Ketika naga hitam itu menyentuh benang itu, dia langsung tidak bisa bergerak memekik keras, sama sekali tidak bisa berkutik. Penjaga pedang itu kemudian mengerahkan kekuatan penghancur yang sangat besar. Kekuatan ini benar-benar sangat dahsyat, benang-benang kita itu bukan saja tidak bisa dihancurkan, naga hitam itu jika berusaha untuk bisa menandinginya, itu sama saja seperti telur yang digunakan untuk menghancurkan batu, atau semut-semut yang berusaha menjatuhkan sebuah pohon. Tidak lama kemudian, naga raksasa itu, akhirnya berhasil dikalahkan, menghilang, tidak meninggalkan jejak apapun. Berikutnya, sebuah kekuatan yang sangat besar, dan benang-benang hitam yang tidak terhitung jumlahnya, kemudian mengelilingi Dimas Wu. Tubuh Dimas Wu menjadi lemah, benang-benang itu seolah-olah seperti ulat sutra, perlahan-lahan menyerap semua energi yang berada di dalam tubuh Dimas Wu. Dimas Wu pun terjatuh di lantai, seperti seseorang yang sudah tidak bisa melakukan apapun. Melihat ini penjaga pedang tidak mengatakan apapun, mengeluarkan jurusnya, yang kemudian menyerang tubuh Dimas Wu tanpa belas kasihan. Ini adalah pukulan yang sangat mematikan. Tujuannya adalah untuk menghancurkan tubuh Dimas Wu. Ribuan benang hitam itu, kemudian menyerap arwah Dimas Wu. Penjaga pedang sudah tidak ingin menghabiskan waktunya, dia kemudian menyerang dari dua sudut yang sama-sama sebuah energi yang sangat mengerikan untuk melenyapkan jiwa Dimas Wu, sebuah energi yang yin, bertujuan menghancurkan raga Dimas Wu. Dimas Wu berbaring di sana, tubuhnya sudah kehilangan semua kekuatannya, ia sama sekali tidak bisa bergerak. Ketika serangan dari penjaga pedang itu akan mengenai dirinya, di dalam matanya, tiba-tiba saja muncul ketakutan dan juga rasa putus asa. Aroma kematian mendekati dirinya, saat itu, hatinya benar-benar sudah sangat kecewa, semua yang ada di pikirannya sudah sirna. Tetapi, ketika penjaga pedang menyerang Dimas Wu, pedang raksasa yang tadi menancap di kuil Dewa Neraka, tiba-tiba saja bergetar. Ketika bergetar, menimbulkan cahaya, pedang keemasan itu kemudian memancarkan kilau keemasan, muncul kekuatan yang sangat besar. Kilau keemasan yang berasal dari pedang tersebut, merupakan aura dari pedang itu yang kemudian menyebar ke arah ini, menyelimuti tempat tersebut. Cahaya ini, mengandung sebuah energi yang sangat aneh, persis seperti tenaga yang menyelamatkan Dimas Wu dari Raja Mayat. Cahaya itu menyebar, membentuk lingkaran cahaya yang tidak terbatas. Lingkaran cahaya itu terus bertambah besar, sampai melewati dunia mental penjaga terbang, kemudian menuju dunia di mana mental Dimas Wu berada. Dunia arwah penjaga pedang, hantu-hantu tidak terhitung disinai oleh cahaya dari pedang tersebut. Sesaat semuanya tiba-tiba seperti tidak bergerak, berubah menjadi patung-patung yang tembus pandang, tidak bergeming dan berhenti di tempat tersebut. Semuanya berubah seperti itu, udara di tempat itu, seperti dunia es, setiap wilayah yang dilewati oleh cahaya tersebut,
membuat makhluk-makhluk di atasnya tidak akan bisa bergerak, bahkan angin juga seolah-olah membeku. Semua yang di tempat itu berhenti dan tidak bergerak. Bahkan serangan mematikan yang dilancarkan oleh penjaga pedang itu, ketika disinari cahaya tersebut, juga ikut berhenti, tidak bisa bergerak menyentuh Dimas Wu. Benang hitam dengan kekuatan melenyapkan arwah, juga ikut tidak bergeming, sama sekali telah kehilangan kemampuannya. Dimas Wu mendapatkan bantuan. Pedang raksasa keemasan itu, lagi-lagi di saat paling genting, menyelamatkan Dimas Wu. Penjaga pedang yang sama sekali tidak gentar dalam menyiapkan strategi, melihat pemandangan ini, matanya membelalak, kerutan di dahinya menghilang, dia menatap Dimas Wu dengan tatapan tidak percaya, dengan kaget mengatakan, mungkinkah, benar-benar kamu? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.